Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Darari Juwanti dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Parung Kuda. Biar makin semangat belajar sambil nonton videonya, jangan lupa siapkan cemilan ya. Misalnya roti atau coklat. Tapi jangan lupa teman-teman, kalian harus cek dulu tanggal kadaluarsa makanannya. Biar enggak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kingdom fungi nih teman-teman. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel. Namun, ia tidak memiliki klorofil. Jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, ada jamur yang memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval berupa benang dan memiliki tubuh buah berbentuk payung. Yang kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler dan yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Dan jamur multiseluler adanya yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat katin. Zat katin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Dia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari sifat vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan, dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Jadi teman-teman udah mengenali jamur dengan keunikannya dong ya. Jika jamur harus berbentuk pada organisme lain, bagaimana jamur hidup? Nah, pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH yang rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Yang pertama ada sapropit. Sapropit akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur ini sifatnya berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya parasit jamur. Parasit jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang terakhir ada mutual. Mutual, jamur ini mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru, membentuk lichen atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung, kemudian ada lamila. Lamila jika dipotong, di dalamnya terdapat hifa, inti sel, kemudian ada septa. Dan pada tangkai jamur ada cincin putih atau tangkai buah, serta di bagian bawah terdapat miselium.
Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki dua cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur ini, seluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fermentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungannya yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporangiosspora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara menyatukan hifa atau singgami yang terdiri dari proses kosmogami atau penyatuan plasma sel, atau karyogami, penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi.